Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dengan NIM R1C123-018. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas geologi bawah permukaan dengan judul yaitu evaluasi data pengeboran, berupa evaluasi parameter operasional, evaluasi geologi dan stratigrafi, serta validasi data. Nah, ini ada gambaran umum materinya. Yang pertama ada evaluasi parameter operasional, evaluasi geologi dan stratigrafi, dan yang terakhir adalah validasi data. Nah, evaluasi parameter operasional. Nah, evaluasi parameter operasional pengeboran merupakan tahap kritis untuk memastikan efisiensi dan keselamatan operasi. Data yang dikumpulkan selama pengeboran mencakup parameter mekanis dan hidrolik yang memengaruhi laju, penetrasi, dan integritas lubang bor. Nah, adapun evaluasinya yaitu yang pertama rate of penetration, di mana laju penetrasi bit dalam formasi meter per jam dipengaruhi oleh WOB, RPM, dan sifat batuan. Kemudian di sini ada wake on bit, rotary speed, tekanan dan volume lumpur, serta torque dan drag. Nah, seperti contoh monitoring ROP versus kedalaman pada grafik di samping ini. Nah, analisis lumpur dan pengeboran drilling di mana menggunakan properti lumpur seperti densitas, viskositas, pH, dan juga kandungan padatan dan air. Kalau kemudian kontrol lumpur di mana menjaga tekanan hidrolistik, mencegah blown out dan kick, mengangkat cutting dan ke permukaan, mendinginkan dan melumasi pahat, menstabilkan dinding dan lubang bor tentunya. Drilling time log itu berupa pencatatan waktu pengeboran tiap interval, identifikasi perubahan informasi break, korelasi dengan data login, deteksi zona loss circulation, dan input optimalisasi parameter pengeboran. Gas dan matlog itu berupa total gas dan kromatografi, background gas dan trip gas, connection gas sebagai indikator, pit and volume monitoring, serta deteksi hidrokarbon indikator. Kita masuk pada bagian kedua, evaluasi geologi dan stratigrafi, di mana evaluasi geologi dan stratigrafi bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkorelasikan formasi batuan yang ditembus selama pengeboran. Data ini menjadi dasar untuk pemodelan bawah permukaan dan pengambilan keputusan eksplorasi. Kemudian ada analisis cutting dan core berupa sini kan akan kita identifikasi yaitu litologi, warna dan tekstur, mineral, fosil, porositas, dan juga semen. Kalau analisis core itu berupa deskripsi litologi detail, pengukuran porositas, analisis petrografi sayatan, saturasi fluida, uji mekanik batuan, identifikasi rekahan dan bidang sesar, serta analisis geokimia organik. Kemudian ada kolom stratigrafi dan korelasi antar sumur, ada FM quarter, ada Pliocene, Miocene atas, Miocene tengah, dan Miocene bawah. Nah, lanjut pada interpretasi log wireline itu ada jar log yang membedakan shell dan versus batuan bersih, estimasi volume clay. Kemudian ada SP log dengan identifikasi lapisan permeable dan estimasi salinitas air formasi. Kemudian ada resistivitas log yaitu deteksi hidrokarbon versus air formasi berdasarkan resistivitas. Porositas sonic, ada sonic, kemudian ada density dan juga clipper log. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, itu bab 3 yaitu validasi data pengeboran. Nah, validasi data ini merupakan proses verifikasi dan quality control untuk memastikan kekuatan, konsistensi, dan keandalan seluruh data yang dikumpulkan selama operasi pengeboran. Tahap ini kritis sebelum interpretasi final dan pelaporan. Nah, validasi data berupa quality control dan cross check data, di mana pengumpulan data, pemeriksaan kelengkapan, deteksi, cross check, dan juga koreksi dan dokumentasi. Nah, keandalan dan konsistensi data. Sumber kesalahan data umum. Nah, di sini ada kesalahan data berupa depth shift pada log write akibat cable stretch, kemudian konsumasi cutting oleh formasi yang lebih dangkal atau caving, human error dalam pencatatan drilling parameter, kemudian sensor multifunction pada MWD LWD tools, kemudian lag time tidak terkoreksi pada matlog, kemudian ada efek brown hole pada pengeboran log atau washout, kemudian ada kesalahan konvensi unit atau metric and imperial. Kemudian langkah menjamin keandalan data yaitu ada yang pertama kalibrasi rutin alat ukur dan sensor lapangan, kemudian ada prosedur standar atau SOP pencatatan data harian, kemudian ada repeat section
Untuk validasi log wireline, kemudian ada cross check data dengan interpretasi seismik, review bersama tim geologi dan petroleum engineering, database terpusat dan sistem varioning data, peer review and audit data oleh pihak independen. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi kali ini, yang pertama ada parameter operasional dengan pemantauan ROP, WOB, RPM, lumpur, dan torsi secara real time kritis untuk efisiensi keselamatan pengeboran. Kemudian ada geologi struktur berupa analisis cutting, core, log wireline, dan korelasi stratigrafi memberikan gambaran lengkap tentang formasi yang ditembus. Kemudian ada validasi yaitu kuisi ketat, cross check, dan dokumentasi yang baik memastikan data yang andal sebagai basis interpretasi dan pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya untuk materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.